Ya, saya kasih penjelasan ya rekan-rekan semua bahwa yang namanya restoratif justice sudah disampaikan, terus akhirnya bergulirnya dengan surat dari Insanul ya. Jadi kan saya memberikan surat resmi juga. Restoratif justice itu bagian dari satu perjalanan yang saya sampaikan bahwa penyidikan itu mau dari penyelidikan, penyidikan, bahkan tersangka pun itu ada yang namanya fasilitas untuk restoratif justice kedepankan. Tapi dalam hal ini restoratif justice itu boleh ditolak. Boleh ditolak. Kalaupun ditolak, itu satu hal yang biasa saja, wajar-wajar saja. Ya tandanya memang proses berlanjut dalam hal ini. Nah, kalau memang disampaikan bahwa ya Insanul tidak menghubungi Mawa, itu juga salah. Ini saya sampaikan karena saya melihat sendiri chat-chatannya dan beberapa orang yang disampaikan oleh Insanul untuk bisa bertemu sama Mawa, itu dia upayakan dalam hal ini untuk bisa ketemu sama Mawa. Dan juga tim kuasa hukum kita juga sudah menghubungi lawyernya Mawa, dan kita akan janjian untuk ketemu dengan Insanul. Dan kalau memang boleh bawa keluarganya, boleh. Nah, saya udah sampaikan juga Insanul, dan mudah-mudahan keluarganya bisa hadir nih, bisa ketemu langsung sama keluarganya Mawa, ketemu juga dengan Mawa. Silahkan mereka bertemu para pihak yang tidak mempunyai kepentingan. Kita hanya nunggu di luar. Untuk apa? Kita memastikan bahwa klien kita ini dalam kondisi yang aman, tidak ada tekanan, tidak ada segala sesuatu. Yang jelas ini natural, karena memang masih adanya hubungan suami dan istri. Di dalam proses hukum, saya sampaikan di sini, rekan-rekan semua, biarkan proses hukum ini berjalan, kita uji aja, ya. Tentunya apapun keputusannya, apapun endingnya, silakan saja. Karena apa? Proses hukum ini berdasarkan fakta aktual, fakta bukti, dan fakta saksi yang sudah disampaikan. Yang tinggal kita memberikan satu guidance. Apa sih guidance-nya nanti proses hukum ini? Kan kita mengawal hak-haknya dari Insanul, kan seperti itu. Tetapi dalam hal ini, yang namanya suami istri itu di luar daripada ranah hukum. Biarkan mereka berjalan sendiri. Kalaupun misalnya Mawa juga mau memaafkan Insanul, proses hukum jalan, saya sudah sampaikan sama Insanul, hadapi, jalanin. Dan memang itulah bagian daripada proses hukum, ya jalanin saja gitu kan. Itu kan namanya perjalanan ya dalam. Nih, kenapa Insanul mau ketemu Mawa empat mata? Karena ini proses hubungan suami istri yang sebenarnya nggak boleh orang lain masuk, ya, nggak boleh intervensi, nggak boleh hal-hal yang mereka kan menjalani rumah tangga berdua. Kalau udah dimasukin dengan hal-hal di luar daripada orang yang tidak merasakan sendiri bagaimana dia menjalankan rumah tangga, ini rasanya jadi nggak natural. Ada hal-hal tertentu yang tentu kita juga nggak mau menginginkan itu. Insanul jujur sama saya dalam hati yang paling dalam, masih mencintai dan menyayangi Mawa. Nah, pertanyaannya, kalau masih menyayangi, mencintai Mawa, tentunya dia harus datang ke Mawa. Beri satu kepastian. Dia menyayangi Inara di depan publik dan di mana-mana, itu satu fakta yang kita juga nggak bisa pungkiri. Tetapi dalam hal ini, kalau Mawa tidak mau menerima Inara, itu adalah hak, betul kan? Adalah hak. Oleh karena itu, Insanul harus memilih, ya, memilih. Dan ini satu hal yang harus dengan cermat, dengan bijak, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang benar-benar
ikhlas ya, mana yang mau ditinggal, mana yang mau dipilih, kan begitu kan? Itu poinnya ya. Tapi udah ada jawaban kok untuk memilih siapa yang akan dipilih? Nggak bisa, saya pun kuasa hukumnya nggak bisa, saya nggak bisa tahu. Saat ini biarkan Insanul ini yang ketemu dengan Mawa dulu, karena ini masalah hati masing-masing, nggak bisa kita intervensi. Karena kalau udah diintervensi, hasilnya juga nggak natural, ntar blunder ke sana kemari, bahaya ntar. Jadi biarkan natural, Insanul ngomong apa sama Mawa, terus bagaimana nanti pembicaraannya. Dan kalau memang Mawa pun udah nggak mau lagi sama Insanul, putuskan. Biar Inara punya kepastian kan, gitulah. Intinya seperti itu. Karena yang penting keputusan kepastian ini yang ditunggu-tunggu sama semua rakyat Indonesia. Sebenarnya apa sih jalan keluar? Jangan menggantungkan segala sesuatu, dua-dua berjalan, yang satu juga nggak ada kepastian. Jadi blunder. Yang namanya pertemuannya Insanul, rencana mau pertemuan dengan Mawa, yang pertama membahas masalah anak, karena udah lama nggak ketemu kan, pasti kangen banget kan, nggak ketemu sama anak. Udah 3 bulan lah ya. Saya Insan cerita kepada saya, udah 3 bulan lamanya. Nah, bahas masalah anak. Yang kedua masalah rumah tangga. Nah, itu di luar service area kita. Biarkan mereka aja yang bisa mutusin kan. Nanti setelah itu baru dia membuat suatu komitmen. Apa sih komitmennya? Ya kita tunggu aja. Keputusannya Insanul ketemu dengan Mawa nanti, hasil keputusannya pun mungkin berproses, mungkin juga bisa diputuskan pada waktu itu kan gitu. Yang namanya satu proses pertemuan itu terus nanti jadi satu ujung menjadi kesepakatan dan memberikan satu sama-sama komitmen itu kan harus ada waktu, ada saksi, nanti dipertemukan lagi dengan keluarga-keluarganya masing-masing kan gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa, yang penting kita hargai dulu bahwa memang dari pihak lawyernya Mawa sudah memfasilitasi mau ketemu. Itu dulu. Kalau dia udah mau ketemu, tandanya kita tinggal sambut nih. Bener nggak sih, gitu kan? Untuk pertemuannya ini, gitu kan? Karena kita mengedepankan kan dengan gentleman-nya Insanul. Insanul mau ketemu, cuma bingung mau lewat mana nih, gitu kan? Akhirnya PH, antar PH, WA, ngasih petunjuk, ngasih telepon. Udah ketemu, ajakin ketemu. Nah inilah endingnya, rencana besok atau mungkin lusa, tapi kita nggak tahu tanggalnya. Jadi begini, kalau memang Mawanya meminta untuk permintaan maaf terhadap Inara minta maaf kepada Mawa ya, Inara sama Mawa minta maaf, itu kan ya dari hati masing-masing aja kan gitu kan. Maksudnya kalau Inara mau minta maaf ya mungkin dia akan maafin. Cuma kan statementnya Inara kita paham juga bahwa dia mau ngomong ke siapa, teleponnya juga diblokir kan gitu, handphonenya juga diblokir, terus mau ngomong sama siapa, minta maaf ke mana kan gitu. Nah itu saya juga nggak tahu bagaimana teknisnya nanti, karena Inara kan juga punya lawyer. Biarkan nanti bisa disampaikan juga. Ya secara hukum belum cerai. Ya kalau dia masih menafkahkan Mawa juga mungkin ini satu pertimbangan juga kan, karena masih dalam proses bersiteru ya, bersiteru batin, hati dan lain-lain. Nah kita kan nggak bisa mencampuri itu, karena proses mereka berdua ini kan mungkin harus didasari itikat baik tadi antara Mawa dan Insanul. Itu dulu sih sebenarnya, karena kalau kita meranjuk kepada Inara itu soal lain nanti. Waktunya kan ada berbeda kan, harusnya nggak bisa disatukan kan. Ini kan nggak, Mawa ini kan nggak bisa di benturkan dengan keadaan harus berbuat seperti itu, harus apa yang dia langsung ketemu bertiga gitu kan. Itu hal-hal yang menurut saya agak sedikit janggal juga gitu menurut saya ya. Tapi balik lagi itu masa para pihak yang bisa melakukan itu. Tapi setidaknya dari Insanul sendiri mau 4 mata ngobrol sama Mawa dulu. Paling kuat untuk bisa mau bertemu ya Insanul.
gitu. Dan saya pun nggak bisa apa-apa kalau ngomongin Insanul mau minta untuk ketemu, ya saya rasa kita harus fasilitasin karena ini kan satu niatan baik. Ya intinya Insanul tadi cerita sama saya bahwa dia masih mencintai Mawar. Dia masih melihat segala kebaikan-kebaikan Mawar. Ini poinnya. Dan kalaupun memang dia bilang endingnya dia harus berpisah sama Mawar, itu adalah takdir, kata dia. Ya memang harus takdirnya seperti itu. Tapi setidaknya dia sudah mau berjuang, memperjuangkan cintanya kembali. Ini kan satu hal yang cukup complicated ya. Cuman balik lagi yang bisa menyelesaikan ya cuma mereka berdua lah. Kita mah di luar aja kan, nggak bisa ranahnya mereka kita masuk, nggak bisa.